Inilah film yang digadang-gadang menjadi salah satu film horor terseram tahun ini, Longlegs, yang akhirnya tayang juga di bioskop Indonesia. Film dengan genre horor atau genre lainnya seperti thriller masing-masing memiliki daya tariknya tersendiri untuk penikmat film. Kedua genre ini mampu suguhkan tontonan yang memicu adrenalin bagi siapa saja yang menontonnya. Tentu akan menjadi sajian combo atau jika kedua genre ini berada dalam satu judul film. Banyak judul film yang menggabungkan dua genre tersebut dalam satu film yang meraih sukses besar. Hingga kini pun gabungan genre tersebut masih menyedot perhatian penikmat film, terutama penggemar film horor thriller. Let's talk about it. Di video kali ini saya akan review film tersebut. Tapi sebelum itu kalian simak dulu sinopsis film yang satu ini. Ya, film ini sendiri disutradarai oleh Oz Perkins. Jadi kisah film berlatar di tahun 90-an, mengisahkan agen FBI bernama Lee Harker yang diperankan oleh Maika Monroe yang berusaha menyelesaikan kasus pembunuh berantai misterius yang dilakukan oleh Longlegs yang diperankan oleh aktor kawakan Nicolas Cage. Pembunuh berantai itu mengidentifikasi dirinya sebagai Longlegs. Ini menjadi kasus spesial karena pembunuhan yang terjadi dalam 30 tahun terakhir tak pernah menunjukkan keberadaan Longlegs di TKP. Tak hanya itu, semua kasus yang pernah terjadi juga tidak pernah ada bukti forensik atas penyerangan atau upaya orang luar yang memaksa masuk ke rumah korban. Nah, nama Longlegs selama ini diketahui aparat dan FBI melalui surat yang ditinggalkan di TKP. Surat itu biasanya berisikan kode-kode rahasia yang bukan ditulis korban dan di bawahnya ditandatangani oleh Longlegs. On each head was written a blasphemous name. What aren't you telling me? Sayangnya kode-kode tersebut belum pernah terpecahkan bertahun-tahun. Hal tersebut membuat aparat sulit untuk menangkap Longlegs, sehingga pembunuhan terus terjadi atas beberapa keluarga. Lee Harker, sejak bergabung ia langsung menelaah dari awal satu persatu kasus yang diduga melibatkan Longlegs. Selama penyelidikan, dia menemukan serangkaian petunjuk gaib yang harus dia pecahkan untuk mengakhiri pembunuhan ini. Penyelidikan itu pun membuat Lee mulai mengingat kembali kejadian-kejadian di masa lalu yang membuatnya harus bergerak cepat untuk menghentikan rangkaian pembunuhan selanjutnya. For the past 30 years, and all in the sign of one word, Longlegs. Ya, bagi penyuka film horor klasik era 60-an hingga 80-an, film ini adalah tontonan wajib yang akan membuat penonton bernostalgia. Longlegs, film yang mengajak penonton bersama tokoh utamanya memecahkan teka-teki pembunuhan yang telah membunuh banyak korban yang dilakukan secara berkala. Film ini lebih ke film horor psikologis daripada film thriller ya. Dukungan back sound yang mumpuni menciptakan suasana tegang dan paduan pencahayaan yang bagus membuat film ini cukup mampu menghadirkan suasana mencekam hampir di sepanjang film. Ini berhasil menciptakan atmosfer mencekam dan visual yang menakutkan, yang memadukan horor psikologis dengan unsur supranatural yang unik. Atmosfer tidak biasa atau keunikan dan keanehan khas film horor klasik menguar kental sepanjang cerita berjalan. Secara visual, penonton akan menyaksikan shot-shot yang diambil dengan angle yang membawa mood horor thriller, membuat kita berpikir bahwa akan ada hal mengerikan yang akan menyambut kita pada detik atau menit berikutnya. Number ones. They scared me. Hello? Elemen jumpscare dalam film ini juga efektif membuat penonton terkejut, meski kengerian itu terletak pada atmosfer horor yang dibangun dengan sempurna. Sosok Longlegs yang diperankan oleh Nicolas Cage benar-benar karakter antagonis yang problematik. Bukan penampakannya saja yang unik. Pertama kali muncul, penonton jadi mengira ia adalah perempuan tua yang kurang waras.
Namun nyatanya Longlegs adalah sosok laki-laki berkulit pucat dan berambut gondrong tak terurus. Sikapnya pun amat nyentrik dan cenderung kurang waras. Bagaimana mungkin sosok seunik itu bisa menjadi pembunuh serial yang meneror keluarga dengan pembunuhan yang amat brutal? Ya, secara cerita, Longlegs juga sudah mampu menyeret penonton hanyut dalam misteri ceritanya. Tak ada penampakan hantu di sini, tapi adegan-adegannya sangat mengganggu dan cenderung ekstrim atau brutal. Jadi penonton harus siap mental sebelum masuk ke dalam studio bioskop, terutama pada adegan yang eksplisit. Jadi para bocil, mohon skip dulu ya. Longlegs tidak boleh dilewatkan. Meski berhubungan dengan kekuatan jahat supernatural, film ini bukanlah tentang hantu yang menakutkan. Horor yang ditawarkan lebih kepada hal-hal di luar nalar yang mengganggu pikiran kalian. Sound musiknya juga berperan penting dalam meningkatkan ketegangan film, khususnya ketika momen kemunculan Longlegs ini. Elemen jumpscare dalam film juga sukses membuat penonton berteriak, meski kengerian sesungguhnya tetap terletak pada atmosfer horor yang dikemas secara pas. Nice with me. Secara keseluruhan, film ini sangat layak buat ditonton, terutama buat kalian yang doyan film horor yang berteka-teki dan memecahkan misteri. Sudah tayang di Indonesia mulai 17 Juli 2024. Itulah review film Longlegs. Ada yang sudah nonton? Ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.